selamat pagi Sobat Cuan Tanya Saham. Bagaimana kabarnya hari ini? Di akhir pekan ini langsung saja kita mulai morning briefing kita dengan kabar dari indeks saham di Wall Street yang terpantau mengalami penguatan pada sesi perdagangan Kamis 7 Desember 2023 yang dipicu oleh lonjakan saham dari sektor teknologi, di mana indeks Dow Jones terpantau menguat 0,17% ke level 36.117, S&P 500 menguat 0,8% ke level 4.585, serta Nasdaq Composite yang melesat 1,37% ke level 14.339. Saham Alphabet yang menjadi induk dari Google terpantau mengalami penguatan sebesar 5,3% yang dipicu oleh perilisan model kecerdasan terbaru buatan perusahaan tersebut. Kemudian ada saham AMD yang melesat 10% dan ada saham Nvidia serta Meta yang masing-masing menguat sebesar 2%. Kemudian ada laporan yang dirilis pada hari Kamis menunjukkan bahwa jumlah warga Amerika Serikat yang menggunakan klaim baru tunjangan pengangguran hanya meningkat 220.000. Sementara itu, bursa saham Eropa terpantau lesu pada sesi perdagangan Kamis 7 Desember 2023 setelah data terbaru menunjukkan GDP zona Euro mengalami penurunan sebesar 0,1% pada kuartal ketiga tahun 2023, di mana indeks Stoxx 600 Eropa melemah 0,3%, FTSE London berakhir flat dengan penurunan hanya sebesar 1,66 poin, kemudian ada DAX Frankfurt yang melemah 0,16%. Di akhir pekan ini, bursa saham Asia Pasifik terpantau cenderung mix di awal perdagangan Jumat 8 Desember 2023 ketika para investor tengah mencermati perilisan data pertumbuhan ekonomi Jepang pada kuartal ketiga tahun 2023 yang tumbuh negatif, di mana indeks Hang Seng terpantau menguat 0,19%, Straits Times Singapura menguat 0,89%, serta Kospi Korea Selatan yang menguat 0,8%. Sementara untuk indeks saham Nikkei melemah 1,64%, Shanghai melemah 0,06%, kemudian ada ASX Galaxy Australia yang juga melemah tipis 0,09%. Sementara untuk IHSG pada pagi ini dibuka menguat 0,17% ke level 7.946 dan indeks LQ45 yang menguat tipis 0,08 ke level 946. Dari Jepang, menurut data ekonomi yang direvisi pada hari ini, kondisi ekonomi negeri Sakura tersebut turun lebih cepat dari perkiraan awal pada kuartal ketiga tahun 2023, di mana hal ini nantinya bisa mempersulit Bank Sentral Jepang untuk menghabiskan kebijakan moneter yang akomodatif. PDB Jepang pada kuartal ketiga tahun 2023 berkontraksi 2,9% secara year on year. Kemudian Bank Sentral Jepang sebelumnya sudah menekankan perlunya mempertahankan suku bunga ultra rendah sampai inflasi turun ke level 2% dan kenaikan upah mulai terlihat. Untuk akhir pekan ini, Tanya Saham memberikan sejumlah rekomendasi atau menu saham yang bisa dipantau, diantaranya yaitu ada saham PGEO dengan target price di 1240 dan level stop loss di 1100, kemudian ada saham ADMR dengan target price di 1422 dengan level stop loss di 1298, dan yang terakhir ada saham Raja dengan target price di 1219 dan level stop loss di 1131. Untuk mendapatkan rekomendasi saham lainnya dan juga hasil analisa saham oleh AI, silakan langsung unduh aplikasi Tanya Saham di Google Play Store smartphone kamu. Dari pasar komoditas, harga emas berjangka terpantau melemah jelang perilisan data non-farm payroll, di mana harga emas berjangka untuk kontrak Januari 2024 melemah 0,1% ke level 2046 US dollar per ons, dan penguatan tersebut terbatas oleh melemahnya nilai tukar dolar Amerika Serikat, di mana indeks dolar Amerika Serikat turun 0,52%. Sementara itu, harga minyak mentah dunia terpantau melanjutkan penurunan dari sesi perdagangan sebelumnya, di mana pada hari Kamis 7 Desember 2023 harga minyak mentah West Texas Intermediate untuk kontrak Januari 2024 turun 4 sen ke level 69,34 US dollar per barel, sementara untuk minyak mentah Brent untuk kontrak Februari 2024 turun 25 sen ke level 74,05 US dollar per barel. Penurunan harga minyak mentah dunia ini terjadi setelah data terbaru menunjukkan bahwa impor minyak mentah China turun sebesar 9% secara year on year pada bulan November, yang dipicu oleh tingginya level persediaan, pelemahan pertumbuhan ekonomi, dan turunnya permintaan dari kilang-kilang independen. Sekian morning briefing kita pada hari ini. Jangan lupa tetap gunakan Tanya Saham sebagai teman dan kalkulator tradingmu dimanapun dan kapanpun. Selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan, dan sampai jumpa di morning briefing selanjutnya. Bye, salam cuan.